Selamat siang trader semuanya, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, rekan trader semuanya, memulai hari yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa trading kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Kita akan masuk di analisa trading kita. Pada kesempatan kali ini trader, saya berharap semoga dengan analisa ini bisa memberikan sedikit masukan buat para trader. Oke, tanpa mengulang waktu lama lagi, kita akan langsung masuk aja dari analisa harian kita yang pertama, dan kita akan mulai dari, seperti biasa, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini trader semuanya? Kita bisa lihat di sini untuk pergerakan indeks dolar Amerika. Pada hari ini pergerakan indeks dolar Amerika sedikit mengalami pembalikan arah setelah kemarin ya, setelah kemarin penurunan yang sangat luar biasa yang terjadi di indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya bisa lihat bahwa untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat di sini bahwa mata uang ini menunjukkan kinerja yang kurang bersemangat setelah rebound yang sangat kuat di level terendah pada hari Selasa kemarin di seputaran 108.36. Kita bisa lihat di sini ya, setelah kemarin dia sempat menyentuh level yang paling tertinggi 109 ya. Dia sedikit mengalami penurunan. Awalnya dia buy dulu, setelah dia turun sempat menyentuh 108.36 ya, ditutup 108.36 ya, sempat turun juga sampai 100, malah sempat 107 ya. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat kejadian ini sangat berpengaruh dikarenakan rekan trader bahwa kemarin ya, dikarenakan kemarin berita yang sangat luar biasa ya, berita yang sangat luar biasa yang terjadi di kalender ekonomi. Dan kalau kita lihat secara garis besar kemarin, bahwa kemarin yang membuat pergerakan sangat luar biasa adalah tentang indeks manajer pembelian manufaktur, dan yang paling terakhir adalah penjualan rumah baru. Selain itu untuk pound sterling ada juga ya PMI composite. Tapi di awal permulaan indeks pembelian manufaktur dan ditutup oleh penjualan harga baru, ini merupakan faktor di mana perubahan dari indeks dolar yang sangat luar biasa terjadi pada hari kemarin. Oleh karena itu trader, kita bisa lihat bagaimanakah pergerakan indeks dolar kemarin sangat luar biasa, penurunan. Pada hari ini tendensi agak sedikit mengalami bullish ya, sebelum memasuki pasar Eropa, setelah di pasar Asia ya. Nah, kita akan lihat. Kalau di sini trader kita bisa lihat bahwa dia masih punya kemungkinan turun lagi, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar penurunan dia itu bisa sampai di arah 108.455, dan setelah itu dia akan balik arah lagi. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa untuk pasangan mata uang, untuk mata uang ini indeks dolar, dia akan bergerak di seputaran 108.455 sampai 108.698. Ini adalah pergerakan dari pasangan mata uang indeks dolar Amerika. Selanjutnya kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD kita pada hari ini trader semuanya, rekan trader? Untuk Euro USD sudah sangat jelas bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini menampilkan pergerakan yang sideways, di mana dia terjadi bolak-balik ya. Secara tendensi hari ini masih tetap mengalami penguatan, pelemahan. Setelah kemarin mengalami penguatan yang sangat kuat ya. Sempat turun di level terendah dan menyentuh level yang paling terendah kemarin 0,989. Dia sempat naik menjadi 1.00. Hari ini pembukaannya itu di seputar 0.99659. Pada sesi Asia dia bergerak sangat sempit di antara 0.9944 sampai 9956 ya. Kalau kita lihat aset pergerakannya ini, dia masih pergerakan bolak-balik ya, masih ada pergerakan bolak-balik. Dan kalau saya lihat di sini ya, ini dia turun ya,
Sekarang dia mengalami kenaikan ya, bullish, dan kalau terjadi bullish menurut analisa saya, bullish dia ini dia masih bisa naik minimal sampai di level di sini 0,9964 ya, atau yang paling maksimal itu sampai di poin 0,99744. Setelah itu dia akan mengalami penurunan dengan penurunan yang terjadi paling terendah itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba nanti setelah penurunan dia akan coba sampai di level 0,99445 atau yang paling terendahnya lagi bisa sampai di 0,99331. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa arah pergerakan dari Euro USD ini pada hari ini dia berkisar sekitaran sini. Untuk awalnya ya, untuk awalnya dia berputar seputaran sini ya. Dia berputar seputaran situ. Tapi trader semuanya harap diperhatikan juga bahwa hari ini ya, hari ini ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa ya. Hari ini kita bisa lihat kalender ekonomi yang sangat luar biasa pada hari ini ya. Kita bisa lihat hari ini. Nah, harap diperhatikan pada pukul 19.30 nanti ya. 19.30 nanti ada pemesanan barang tahanan ya, ini lama. Ini benar-benar ditunggu. Jadi ceritanya pergerakan dari Euro USD terutama dolar juga dia sangat terpengaruh oleh pemesanan barang tahanan lama ini. Ini benar-benar ditunggu oleh pasar ya. Selain itu juga ada penjualan rumah tertunda. Nah, tapi secara garis besar dia hari ini menunggunya ini di ini pemesanan barang tahan lama. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nanti 19.30. Oleh karena itu kita bisa lihat apakah dia memberikan kekuatan atau malahan dia mengalami kenaikan seperti kemarin ya. Kita akan lihat. Tapi kalau menurut analisa saya ini pengaruh dia masih sangat kuat menurut saya ya. Kita lihat dulu. Wah, ini menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia balik arah naik ke atas ini. Kalau menurut saya ya. Tidak tertutup kemungkinan dia balik arah naik ke atas. Dia agak sedikit turun dulu, setelah itu pang dia naik ke atas. Oleh karena itu saya bisa melihat bahwa untuk sekarang ini dia masih bergerak sekitar sini. Tapi tujuan utama dia kalau terjadi kenaikan ya dia pasti akan naik sampai ke level 0,99741. Nah, di level sini nih. Ini dia nih ya. Oke. Trader semuanya. Kita sekarang masuk ke pasangan mata uang lainnya di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, trader? Untuk pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar bisa dilihat dengan jelas sini bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar hari ini mempunyai tendensi yang agak sedikit bearish. Tapi ingat, ini di permulaan pasar Eropa Asia, masuk pasar Asia. Dia belum sampai nanti masuk di pasar Eropa. Segala sesuatu pasti terjadi. Dan kalau kita lihat trader semuanya, GBP USD membalik pemantulan di level terendah selama 2,5 tahun ya. Dia tertekan di level terendah. Kemarin kalau kita lihat, kemarin dia sempat turun menyentuh level yang paling rendah 1.17169, tapi setelah berita yang terjadi ya, news yang terjadi kemarin ya, setelah news yang terjadi kemarin, PMI Composite dan indeks pembelian PMI manufaktur, pergerakan dari GBP USD mengalami pembalikan arah yang sangat dahsyat dan dia sempat naik menuju 1.18767 ya. Tapi dia ditutup kemarin di posisi 1.18280. Hari ini agak sedikit mengalami penurunan ya, tapi menurut analisa saya masih ada kemampuan tendensi untuk naik lagi ke atas, masih ada ya. Kita akan lihat bagaimana. Oke, kita akan lihat sini untuk rentang hariannya. Nah, ini dia lihat semuanya, dia udah menembus ini ya. Kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi sampai ke atas ini, masih bisa. Oleh karena itu setelah itu dia akan mengalami penurunan. Nah, penurunan dia yang ingin saya bilang di sini bahwa penurunan dia itu dia akan mencoba turun sampai di level sini dulu, 1.18115. Kalau dia bisa menembus itu, otomatis dia akan mencoba sampai penurunan terakhir di level sini. 1.17938 ya, 1.17938. Ini harap diperhatikan. Oleh karena itu, kalau menurut analisa saya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini nih. Kalau menurut analisa saya, dia pasti akan mengalami kenaikan di sini nih. Nah, oke. Dia agak sedikit ya. Nah,
Oke, dia kalau turun dia akan turun sampai di level paling terendah di sini. Saya garis lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dia akan mencoba sampai di level situ. Penurunan dia di situ. Diharap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini, trader semuanya bisa dilihat dengan jelas bahwa emas pada hari ini dia tergelincir mengalami koreksi ya. Prinsipnya pada hari ini emas tendensinya itu sedikit mengalami penurunan ya. Bearish setelah kemarin sempat mengalami kenaikan menyentuh level 1752 di saat pembukaannya 1736 dia bisa sempat turun 1731 karena pengaruh news yang terjadi yang membebani indeks dolar Amerika, makanya membuat harga emas ini melambung tinggi dan ditutup di seputaran 1747. Pada hari ini harga emas sedikit tergelincir ya, karena kita udah tahu bahwa dari penguatan di indeks dolar ya, sehingga mempengaruhi dari harga emas pada hari ini. Dan tendensi hari ini emas punya peluang besar mengalami penurunan pada hari ini. Ya. Bisa lihat di sini. Nah, oke. Sekarang posisi emas ini dia udah menyentuh level di sini. Ya, saya pikir setelah ini dia akan, kalaupun dia mengalami kenaikan dia itu paling tertinggi sampai di 1748. Setelah itu dia mengalami penurunan. Oleh karena itu saya malahan kalau saya bilang ya, kenaikan dia bisa sampai di sini malahan. Nah, ini dia bisa sampai di level sini 1748. Setelah itu dia mengalami penurunan, dan kalau kita lihat secara garis besar dia udah sampai di titik yang paling tertinggi di sini ya. Nah, ini dia, saya tuh kasih. Nah, ini dia, harap diperhatikan. Nah, kalaupun terjadi penurunan menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai minimal di level 1744.89. Jadi harap diperhatikan, ini masih bisa naik sedikit lagi, makanya saya bilang dia mungkin naik sampai 1748. Setelah itu dia mengalami penurunan, dan penurunan dia itu bisa turun sampai 1744. Dan apabila memang masih turun lagi ya otomatis dia akan mencari penurunan yang paling terjauh itu di seputaran 1741.10. Iya ya. Nah, ini dia, ini adalah penurunan. Kalau memang dia melanjutkan penurunan ya pasti dia akan mencoba sampai di 1741.10. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin saat ini? Untuk pergerakan Bitcoin saat ini ya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan Bitcoin hari ini, untuk Bitcoin mengalami penurunan setelah kemarin mengalami kenaikan yang sangat luar biasa karena faktor dari penurunan indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat Bitcoin berada di seputaran 21.127 sampai 21.598 dan tendensi penurunan masih kuat. Nah, ini kalau saya lihat, ini kenaikan dia ini ya trader ya, ini kenaikan, sabar. Oke, ini kalau saya lihat ini kenaikan dia ini menurut analisa saya dia masih bisa naik minimal sampai di level sini 21.487. Setelah itu dia akan turun dengan tendensi penurunan dia yang paling terendah itu di seputaran 21.317. Oleh karena itu menurut analisa saya pergerakan dari Bitcoin ini dia hari ini dia akan bergerak di seputaran 21.317 sampai 21.487. Dia masih naik ini. Dia masih naik sampai minimal di sini ya. Kalau memang paling drastis sekali ya pasti di 21 sini, tapi menurut analisa saya dia naik minimal dia bisa menembus 21.487. Setelah itu dia mengalami penurunan kembali ke bawah. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Trader Indonesia. Kita udah berada di penghujung acara ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Ya. Oke. Semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya, dan saya berharap supaya para trader bisa menganalisa lagi apa yang telah saya bawakan demi kesuksesan trading para trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya.